Perkenalkan, nama saya Ulul Lasmi Febriansyah, dengan NIM depan 25 dan NIM belakang 069. Di sini saya akan menjelaskan simulasi, apa itu simulasi perakitan PC dan pengecekan komponen. Nah, pertama itu sebelum kita memulainya, alangkah baik kita perkenalan terlebih dahulu apa itu komponen inti PC. Nah, sebelum kita masuk ke simulasi, mari kita bedah lagi dengan detail apa saja komponen yang akan kita rakit dan cek. Motherboard. Nah, motherboard itu adalah papan sirkuit utama. Fungsinya bukan hanya tempat pengenancapan semua komponen, tetapi semua memastikan semua perangkat keras dapat berkomunikasi satu sama lain melalui jalur data dan chipset yang dimilikinya. Kita perlu memastikan motherboard memiliki soket CPU, misalnya LGA 1700 atau AM5 yang cocok untuk prosesor. Nah, di sini saya akan menambahkan motherboard. Di sini saya memakai web build core. Nah, di sini banyak pilihannya. Di sini saya akan memilih Asus TUF aja. Nah, yang kedua adalah prosesor atau CPU. Nah, prosesor adalah otak kompulasi. CPU menerima proses dan mengeksekusi instruksi dari program kinerjanya. Ditentukan oleh jumlah core dan inti dan kecepatan clock. Seberapa cepat ia memproses data diukur dalam GHz. Nah, di sini saya akan menambahkan prosesor atau CPU. Nah, di sini banyak pilihannya, ada Ryzen dan harusnya ada Intel di sini. Nah, kita akan memilih Ryzen 7 aja. Nah, yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah penyimpanan volatile jangka pendek. RAM penyimpanan adalah data program yang sedang berjalan. Semakin besar dan semakin cepat RAM-nya, semakin lancar Anda multitasking. RAM harus dicocokkan tipe dan kecepatan frekuensinya dengan MOBO. Nah, di sini MOBO saya ada Asus B650 TUF dengan DDR5, dan di sini saya memilih AMD Ryzen 7 7800X3D. Nah, dengan GHz 8 core. Nah, di sini harusnya bisa. Makanya kita lanjut ke RAM. Di sini saya akan menambahkan RAM. Nah, di sini banyak pilihan RAM. Nah, di sini banyak yang PNY Gaming Black DDR5. Sini saya akan memilih ini. Nah, yang keempat ada GPU. GPU adalah inti pemrosesan grafis. Perangkat ini sangat penting untuk aplikasi berat grafis seperti gaming dan video rendering. GPU memiliki memori sendiri atau disebut VRAM dan bertanggung jawab untuk menerjemahkan data menjadi visual yang ditampilkan di monitor. Nah, mari kita
tambahkan GPU. Nah, di sini banyak pilihannya. Nah, di sini saya akan memilih Asus TUF Gaming OC GeForce RTX 5700. Nah, yang kelima ada PSU atau Power Supply. Power Supply adalah penyediaan daya utama. Tugasnya mengubah arus AC dari dinding menjadi arus DC yang stabil untuk semua komponen PSU. PSU harus memiliki kapasitas watt yang memadai dan sertifikasi efisien yang baik untuk memastikan keamanan dan stabilitas sistem. Nah, di sini saya akan salah. Nah, ini power supply. Nah, di sini banyak pilihannya. Ada yang 80 plus gold dan platinum dan modular. Nah, di sini saya akan memilih gold. Nah, setelah itu kita akan menambahkan CPU cooler atau apa namanya itu, kipas untuk casing biar udaranya dingin di dalam. Nah, di sini saya lupa menjelaskan storage atau SSD atau HDD. Nah, penyimpanan SSD atau HDD adalah memori untuk mempercepat booting dan loading. Aplikasi HDD menggunakan peringatan magnetik biasanya lebih lambat dari penawaran kapasitas yang lebih besar dengan harga yang lebih baik. Nah, di sini saya akan menambahkan Crucial T500 1TB SSD M2 NVMe. Nah, setelah sudah, kita akan menambahkan casing. Nah, di sini banyak pilihannya. Saya akan memilih warna putih aja. Nah, sambil kita nunggu, ini lama ini harusnya. Masih loading ya. Nah, di sini sudah jadi perakitan simulasi PC dan sudah ada semua. Karena di sini sudah ada casing, CPU, motherboard, dan VGA atau GPU, dan RAM, dan CPU cooler, dan storage atau SSD HDD, dan power supply. Nah, di sini masih banyak lagi case fan, monitor, mouse, keyboard, speaker, earphones, mikrofon, dan webcam. Nah, karena di sini saya ditugaskan untuk melakukan simulasi perakitan PC, jadi saya tidak perlu untuk menjelaskan itu semua. Nah, untuk troubleshooting
Perakitan PC bukan cuma soal memasang komponen keterampilan yang jauh lebih berharga. Ada pengecekan dan troubleshooting. Di setiap langkah perakitan, kita akan belajar bagaimana cara mematikan komponen kompatibilitas, cek ulang apakah motherboard dan prosesor sudah jodoh. Nah, di sini karena udah udah hidup, berarti motherboard dan prosesornya sudah aman. Nah, pengecekan kedua adalah mencegah error. Kita akan coba mensimulasikan kegagalan umum, misalnya lupa memasang thermal paste yang akan menyebabkan overheat atau memasang kabel daya yang salah. Nah, gimana cara memasang kabel dengan benar? Nah, di setiap komponen itu pasti ada ada buku panduan. Nah, di situ kita baca dengan teliti dan baik, dan jangan ada salah satu pun yang salah. Dan yang ketiga, mendiagnosis masalah troubleshooting. Jika PC tidak mau booting, kita akan belajar membaca BIOS error, kode bit atau kode lampu LED pada monitor untuk menemukan komponen mana yang bermasalah, misalnya RAM yang longgar atau GPU yang tidak terdeteksi. Jadi bersiaplah, kita akan membangun PC impian kita secara virtual, menguasai skill troubleshooting yang dibutuhkan teknisi, dan mengubah ketakutan merakit menjadi kepercayaan diri. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan mari kita mulai petualangan perakitan dan pengecekan di video selanjutnya. Bye bye.